Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Caca, di podcast gue episode 5 yang bernama History of History. Nah, kalau kita ngomongin tempat-tempat bersejarah di seluruh dunia, itu ada banyak banget. Ada banyak banget negara yang kaya akan sejarah, kaya akan nilai sejarah. Kalau menurut gue, negara-negara yang paling banyak menyumbang kisah-kisah bersejarah itu negara-negara yang ada di Timur Tengah. Di situ kan ada Arab Saudi. Di Arab Saudi itu kita semua tahu, di situ ada bangunan yang namanya Ka'bah. Ka'bah tuh udah ada dari zaman Nabi Ibrahim, tau gak lo? Itu perkiraannya itu Nabi Ibrahim itu udah sekitar 3000 tahun yang lalu. 3000 tahun yang lalu itu bangunan Ka'bah udah ada dan bentuknya masih sama. Bersejarah banget kan? Terus di sebelahnya Arab Saudi ada Palestina. Itu juga dari dulu itu udah jadi kota panas dalam tanda kutip. Dimana di situ ada situs suci untuk 3 agama besar di dunia. Situs suci untuk agama Islam karena di situ ada Masjid Al-Aqsa. Untuk agama Kristen karena di situ ada makam dari Jesus. Dan situs suci untuk agama Yahudi karena di situ ada tembok katapan. Makanya gue bilang itu dalam tanda kutip kota panas, Yerusalem. Terus kalau kita geser dikit ke Afrika, di situ ada Mesir. Mesir itu bersejarah banget. Pusat peradaban manusia itu ada di sana. Dari zaman Nabi Yusuf itu peradaban Mesir itu udah maju banget. Jadi sangat kaya akan sejarah dan bangunan-bangunan besar bersejarahnya itu sampai sekarang masih ada. Dan kita masih bisa mengunjungi ke sana kalau punya duit. Nah, kalau di Eropa itu ada Yunani, ada Itali. Itali itu pernah punya sebuah kerajaan yang sangat besar, terbesar di dunia, yaitu Romawi. Kita semua tahu pasti. Nah, kalau di Asia Timur itu ada China, di mana situ ada The Greatest Wall, ya, ada tembok raksasa, tembok Cina yang sering kita dengar pastinya. Nah, di kesempatan kali ini gue tertarik banget untuk bahas sebuah kota bersejarah di sebuah negara di Palestina, sebuah kota yang namanya Qalqilia City. Saking gue tertariknya sama Qalqilia City, sampai-sampai gue menamai anak gue yang pertama, anak gue cewek, itu namanya Qalqilia. Nah, kenapa gue sampai tertarik sampai namain anak gue Qalqilia? Oke, daripada penasaran, langsung aja kita mulai kisahnya. Jadi, Qalqilia City itu sebuah kota di tepi barat Palestina yang populasinya itu 41.000 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2007. Sekarang kan tahun 2020. Mungkin udah berkembang ya. Mungkin perkiraan anggaplah 100.000 jiwa sekarang. Sedikit sebenarnya kalau dibandingin sama kota-kota yang ada di Indonesia. Contohnya Jakarta deh. Jakarta tuh kurang lebih 10 juta jiwa. Kalau di Bogor itu ada 1 juta jiwa. Jadi penduduk Qalqilia itu cuman kurang lebih 1% ya dari populasi yang ada di Bogor. Sepi ya sebenarnya. Nah, kata Qalqilia ini ada artinya. Artinya itu the rounded stones alias batu yang bundar. Nah, yang unik dari kota ini yang mengganggu pikiran gue, itu di kota ini dibangun tembok oleh pihak Israel. Dibangun tembok yang tingginya 8 meter, panjangnya 760 km. Jakarta ke Surabaya itu panjangnya. Nah, kenapa Israel seniat ini bikin tembok yang tingginya 8 meter dan panjangnya 760 km Jakarta Surabaya? Itu dalih mereka seperti biasa. Itu untuk mencegah terorisme dari penduduk Qalqilia ke wilayah-wilayah Israel. Jadi dibatasi tembok. Karena Qalqilia City ini penduduknya masih penduduk Palestina semua, belum bercampur dengan penduduk Israel. Nah, tahun 2002 ini tembok ini dibangun, yang dijuluki dengan tembok apartheid. Nah, dengan adanya tembok ini, warga-warga Qalqilia City itu banyak yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang kehilangan lahan bertaninya. Karena tembok ini pas di wilayah suburnya, jadi banyak banget petani-petani yang sehari-hari harusnya dia bercocok tanam di situ, tapi dengan adanya tembok itu akhirnya lahan bertani dia jadi dirampas dalam tanda kutip.
Pokoknya sangat berpengaruh sama stabilitas ekonomi dari warga-warga si Qalqilya City ini. Dan warga dari Qalqilya City ini, mereka terpenjara gitu, mereka nggak bisa keluar dari tembok itu. Karena setiap 50 meter tembok itu ada pos pemantau. Dan di atas itu ada kawat berduri yang ngelingkar gitu, spiral gitu, ngelingkar. Terus setiap 50 meter ada pos pemantau yang kalau ada tindak mencurigakan dari warga Qalqilya City mendekati tembok, siap-siap ditembak. Malah ada salah satu sekolah SD di Qalqilya City milik Palestina, itu karena ada tembok itu jadi jarak si SD itu dengan tembok cuma 2 meter. Nah ini beresiko anak-anak yang lagi main di halaman sekolah sehingga dia cuma berjarak 2 meter dari tembok, itu beresiko tertembak oleh pos pemantau. Seram kan? Terus ada curhatan dari seorang warga Qalqilya, namanya Enas, perempuan. Dia punya 3 toko kosmetik tadinya. Karena ada tembok ini, yang 2 harus tutup karena yang 2 itu berada di balik tembok. Jadi dia tinggal punya 1 yang mana toko itu ada di rumahnya sendiri. Nah ini cuma salah satu contoh dari sekian ribu kerugian yang dirasakan oleh penduduk Qalqilya atas dibangunnya tembok ini. Nah, emang pas dibangun nggak ada yang protes? Banyak banget yang protes dari dunia internasional, itu banyak banget yang mengecam. Tapi balik lagi, lu kecam doang nggak akan ngaruh. Cara mencegah kejahatan itu bukan dikecam, tapi harus ada action. Malah ada sebuah jurnal dari sebuah website namanya stopthewall.org. Dia bikin jurnal yang judulnya Apartheid Wall, Land Theft and Forced Expulsion, alias pencurian tanah dan pengusiran paksa. Itu dia jelasin, jurnalnya bahasa Inggris. Dia jelasin dengan cukup rinci tentang kerugian-kerugian dari warga Qalqilya atas berdirinya tembok ini. Nah, yang bikin gue menarik, di sisi tembok, di sisi Qalqilya, kan temboknya ada 2 sisi kan, sisi Qalqilya sama sisi yang sebelah sana di Israel. Di sisi Qalqilya itu ada warga Palestina yang berhasil nulis dengan sebuah tulisan grafiti gitu pakai pilok. Dia tulis, "This wall will fall." Tembok ini akan runtuh. Nah, gue pas baca kata-kata itu di tembok itu di internet ya, gue liatnya, bukan gue langsung ke sana. Gue pas lihat "This wall will fall" itu gue langsung memutuskan anak gue namanya harus Qalqilya. Karena gue berharap suatu saat nanti yang akan meruntuhkan tembok Qalqilya adalah Qalqilya anak gue. Assalamualaikum, nama gue Caca.